Omnibus Law merupakan suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia resmi mensahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau disebut juga Omnibus Law menjadi undang-undang pada Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. Turut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani serta dua pimpinan lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad dan Rahmat Gobel. Pengesahan UU Cipta Kerja tersebut didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. 7 fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan, 2 fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengungkapkan alasan partainya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang karena masih terdapat substansi dalam RUU Cipta Kerja yang bermasalah, baik itu pasal-pasal dan konsen pemerintah, seperti untuk menciptakan lapangan kerja, investasi dan perekonomian. Yang dipikirkan oleh fraksi Demokrat itu di sana-sini masih ada masalah, jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear, ujar SBY dikutip dari pemberitaan Kompas.com. SBY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat menolak RUU tersebut disahkan karena menuai penolakan dari elemen masyarakat seperti kelompok pecinta lingkungan, petani, dan masyarakat di daerah. SBY pun menyarankan, pemerintah dan DPR berkonsultasi dengan elemen-elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja tersebut sampai menemukan titik temu. Partai Demokrat, kata SBY, menyatakan penolakan atas pengesahan RUU Sapu Jagat itu bukan dalam rangka melawan negara. Namun, untuk mengingatkan karena terlalu banyak masalah dalam RUU tersebut dan harus dibangunnya komunikasi dengan elemen masyarakat. Lantas dianggap Demokrat melawan negara? Ya tidaklah. Demokrat itu kecil sekarang dan kita juga di luar pemerintahan kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ, di DPR, pungkas SBY. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, dikutip dari media Merdeka.com menyatakan bahwa fraksi PKS dengan tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Partainya menilai RUU Cipta Kerja bertentangan dengan politik hukum kebangsaan, yakni bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Amin juga mengatakan bahwa fraksi PKS telah menerima banyak masukan dan sikap penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari organisasi Majelis Ulama Indonesia, MUI, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, serta dari Serikat Pekerja. PKS mengatakan telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari berbagai pihak. Fraksi PKS menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang, ujar Amin saat rapat paripurna ke-7 di Gedung DPR RI Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober tahun 2020. Selain ditolak oleh 2 fraksi partai politik, pengesahan rancangan UU Cipta Kerja menjadi UU juga mendapat protes dari berbagai kalangan masyarakat lainnya. Akibatnya mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga koalisi masyarakat sipil melakukan aksi demo di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi tersebut. Demo tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tetapi tanggal 5 disahkan. Setelah aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung luas di wilayah Indonesia, Presiden RI Joko Widodo memberikan penjelasan Jumat pada tanggal 9 Oktober tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengatakan adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatar belakangi oleh disinformasi substansi info dan hoaks media sosial. Ujar Jokowi dikutip dari CNN Indonesia.
Jokowi pun meminta bagi kalangan rakyat Indonesia yang tak puas dengan isi Omnibus Law UU Cipta Kerja agar melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari media Kompas.com Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa setidaknya ada 3 keuntungan disahkannya UU Cipta Kerja yaitu: pertama, membuka lapangan kerja baru. Jokowi menyebut UU Cipta Kerja akan mendorong tumbuhnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga akan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, terutama di masa pandemi COVID-19. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Kedua, kemudahan membuka usaha. Menurut Jokowi, selama ini banyak pelaku usaha baru kesulitan untuk mendirikan usaha yang berbadan hukum, baik PT sampai koperasi, karenanya banyaknya perizinan yang harus dipenuhi. Dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel, kata Jokowi. Kita harapkan semakin banyak koperasi di tanah air. UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit kerja KKP saja, kalau sebelumnya harus mengajukan ke KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi lain, sekarang cukup di unit di KKP saja, ungkap Jokowi. Ketiga, bisa berantas pungli. UU Cipta Kerja akan mendorong pemangkasan jumlah perizinan. Selain itu, proses perizinan juga dioptimalkan dengan menggunakan online tanpa tatap muka. UU Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan, tutur Jokowi. Jokowi mencontohkan, izin AMDAL di UU Cipta Kerja dipermudah karena memangkas beberapa kewajiban di aturan lama. Jokowi sekaligus menepis kalau izin AMDAL dihapuskan di Omnibus Law Cipta Kerja. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada bagi industri besar, harus studi AMDAL yang ketat, tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih tidak puas dan menolak, silakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kata Presiden Jokowi dikutip dari pemberitaan media Kompas.com. Apa pendapat teman-teman tentang pro kontra pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar yang tersedia.